mulai dari pertanyaan ini dulu deh. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Entah itu sama teman, keluarga, atau mungkin rekan kerja. Kenapa ya kok rasanya membangun dan ngejaga hubungan yang sehat itu kadang-kadang rumit dan capek banget? Dan inilah jawabannya, yang jujur aja bikin lega banget. Ternyata membangun hubungan itu bukan bakat dari lahir yang cuma dimiliki orang-orang tertentu. Ini adalah sebuah keahlian. Artinya apa? Artinya kita semua, ya kamu dan saya, bisa banget melatihnya. Kita semua bisa jadi arsitek yang lebih andal buat hubungan kita sendiri. Oke, setiap bangunan yang bagus itu pasti dimulai dari fondasi yang kuat. Nah, dalam cetak biru hubungan kita, fondasi yang paling pertama adalah memahami siapa kita sebenarnya. Kita ini makhluk sosial. Nah, lihat deh poin-poin ini. Poin pertama itu ngingetin kita kalau secara biologis pun kita emang udah diprogram buat nyari koneksi. Terus yang kedua, hubungan yang sehat itu bukan berarti nggak ada masalah loh. Justru gimana caranya kita melewati perbedaan itu bareng-bareng. Dan yang paling penting, poin ketiga, hubungan itu harus simbiosis, saling ngasih dan nerima. Jangan sampai jadi jalan satu arah. Baik, fondasinya udah kokoh nih. Sekarang waktunya kita bangun pilar-pilarnya. Dan dalam arsitektur hubungan, ada 3 pilar utama yang nopang semuanya, yaitu komunikasi. Tanpa pilar ini bangunan sekuat apapun ya pasti bakal ambruk. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, mendengar aktif. Ini tuh bukan cuma nunggu giliran kita ngomong ya, tapi bener-bener berusaha memahami apa yang dirasain sama lawan bicara kita. Kedua, asertivitas. Ini seni buat ngomongin apa yang kita butuhin secara jujur, tapi dengan cara yang tetap menghargai orang lain. Dan yang terakhir, bahasa nonverbal. Pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh cuma dari tatapan mata seseorang? Nah, itulah kekuatannya. Seringkali bahasa tubuh kita jauh lebih jujur dari kata-kata. Emang sekuat apa sih? Lihat aja angka ini. Sekitar 70% komunikasi kita itu justru lewat nada suara, ekspresi muka, sama gerak-gerik tubuh. Jadi ini bukan cuma soal apa yang kamu omongin, tapi gimana cara kamu ngomonginnya. Itu penting banget. Oke, kita udah punya fondasi yang kokoh. Pilar komunikasi yang kuat juga udah ada. Tapi, apa yang bikin semuanya itu nempel dan tahan banting dari guncangan? Jawabannya adalah perekat emosional, atau yang kita kenal sebagai kecerdasan emosional, EQ. Ada 3 komponen utamanya. Empati, itu kemampuan buat nyoba ngeliat dari sudut pandang orang lain. Terus ada kontrol diri, ini tuh soal jeda penting antara pemicu emosi dan reaksi kita. Dan yang terakhir, validasi. Ini nih yang sering dilupain tapi efeknya dahsyat banget. Validasi itu bukan berarti kita setuju, tapi kita nunjukin kalau kita dengerin dan kita ngerti. Oke, perasaan kamu itu valid. Coba deh lihat contoh ini. Kalimat simple ini gak bilang kalau kamu setuju sama alasan dia kecewa. Tapi ini nunjukin kalau kamu mengakui dan menghargai perasaannya. Ini benar-benar contoh bagus gimana validasi bisa langsung meredakan ketegangan dan ngebangun jembatan emosional. Setiap rumah yang baik itu perlu pagar kan? Bukan buat ngusir orang, tapi buat nandain mana halaman kita dan mana halaman tetangga. Nah, sama juga kayak hubungan. Batasan atau boundaries itu penting buat ngejaga ruang kita tetap aman dan sehat, baik buat kita maupun orang lain. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Kalau ada batasan, kita menciptakan ruang buat saling menghormati. Tanpa batasan, hubungan bisa jadi nggak sehat, di mana kita ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, atau sebaliknya. Intinya, batasan itu membangun jembatan, bukan rantai. Terakhir, mari kita pasang atap di bangunan hubungan kita. Atapnya adalah prinsip timbal balik. Ini semacam hukum alam dalam interaksi sosial. Gampangnya, kita sering sebut ini hukum tabur tuai. Prinsipnya sederhana banget, seperti yang kita lihat di tabel ini. Energi yang kita kasih ke orang lain, yaitu juga yang bakal balik ke kita. Apresiasi yang tulus bakal dibales sama loyalitas. Kejujuran bakal numbuhin kepercayaan. Sebaliknya, kritik yang pedes, ya cuma bakal ngebangun tembok di antara kita. Ini tuh hubungan sebab akibat yang nyata banget. Jadi, kita udah nyusun cetak biru lengkapnya nih. Dari fondasi, pilar, perekat, pagar, sampai atapnya. Terus, apa sih kesimpulan terbesar dari semua ini? Nah, ini dia intinya. Ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita kuasai dalam semalam. Persis kayak belajar main gitar atau nyetir mobil. Ini butuh latihan terus-menerus, butuh sabar pas kita bikin salah, dan butuh kerendahan hati buat ngakuin kesalahan itu dan terus belajar lagi.
Saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan kutipan yang luar biasa dari Maya Angelou. Pada akhirnya, semua elemen di cetak biru kita tadi itu muaranya cuma satu, perasaan yang kita tinggalkan di hati orang lain. Jadi mungkin pertanyaan buat kita renungkan bareng bukan cuma apa yang akan kita bangun, tapi perasaan apa ya yang mau kita tinggalkan di hati orang-orang yang kita temui hari ini?